Salam Patunggilan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah Rabu Abu karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita lakukan ibadah ini secara online. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang berdiri dengan segala kerendahan hati. Bersama-sama kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 358 bait yang pertama, Semua yang letih lesu. Saudara-saudara jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita memasuki permulaan masa raya Paskah dalam pengakuan akan kefanaan dan ketidakberdayaan sebagai manusia berdosa. Kita menyambut karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus yang menguduskan dan memperbaharui umatnya sesuai dengan gambar dan citra Allah. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Saudara-saudara, para kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus besertalah saudara-saudara semua. Amin. Disilahkan duduk. Tema ibadah Rabu Abu pada waktu kita mengawali masa Prapaskah saat ini adalah
ketergantungan mutlak kepada kasih karunia Kristus. Mari kita menanggapi tema ibadah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 37B, bait 1 dan 2. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama melitanikan Mazmur pengajaran Daud yang demikian. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia. Untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama saat ini membaca, mendengar, dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa, mohon terang dan hikmat daripada Tuhan.
Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, dalam kami menghayati melalui ibadah Rabu Abu, kami merindukan sapaan firman-Mu. Oleh karena itu, Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan dan terang di dalam langkah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yoel, pasal yang kedua, dibaca ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, Yoel pasal 2, ayat pertama dan kedua dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita, kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikian firman Tuhan, berbahagia kita senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kena pandemi COVID-19, dan karena itu semua orang disuruh beribadah di rumah, bangsa kita waktu itu kemudian melakukan introspeksi diri, memunculkan pertanyaan-pertanyaan sekitar apa kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita semuanya, dosa bangsa ini, yang kemudian menyebabkan kita bangsa ini ditimpa oleh pagebluk yang mematikan ini. Ada beberapa jawaban. Di antaranya misalnya, banyak orang berpikir bahwa rupanya ibadah-ibadah yang dilakukan dalam kerumunan di rumah-rumah ibadah itu rupanya hanya lahiriah saja. Tidak dari dalam hati, tidak murni. Nah karena itu lalu pikirnya,
dengan ibadah di keluarga, di rumah, mungkin ibadah akan menjadi murni, atau setidaknya lebih murni. Tapi bagaimana kenyataannya sekarang? Ternyata masih banyak, sangat banyak orang yang ndablek, orang yang sulit sekali dikasih tahu. Banyak sekali orang yang melanggar protokol kesehatan. Banyak orang tetap saja melakukan berbagai macam kejahatan. Sehingga kasus COVID-19 makin meningkat, makin bertambah, dan makin banyak, dan semakin memprihatinkan. Saudara-saudara, bangsa Yehuda pada zaman Nabi Yoel, waktu itu juga sedang tertimpa pagebluk yang mengerikan karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka diserang oleh ribuan pasukan belalang yang bahkan mungkin tidak terhitung jumlahnya, yang melahap segala tumbuhan. Mereka mengalami kekeringan dan karena itu mengalami kelaparan. Mereka dalam bahaya kebinasaan karena serangan dari bangsa-bangsa yang kuat di sekitar bangsa Yehuda. Itu karena dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tetapi sekalipun demikian, saudara-saudara, sekalipun Yehuda itu adalah bangsa yang penuh dengan dosa dan kesalahan, Allah yang Maha Suci itu memanggil mereka supaya berbalik kepadanya. Allah tidak membiarkan umat itu. Allah memanggil mereka supaya berbalik kepadanya. Panggilannya terhadap umat yang disayanginya itu, sekalipun mereka orang berdosa, itu menjadi bukti dari kasih sayangnya. Menjadi bukti dari kasihnya yang sangat besar, yang luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan manusia, kemungkinannya kalau ada anak atau saudara yang berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jahat, maka manusia akan mengusir mereka dan berkata, pergi dari hadapanku, pergi, dan jangan pernah kembali sebelum kamu bertobat, dan benar-benar bertobat. Itu kemungkinan yang paling besar pada manusia. Namun tidak demikian dengan Tuhan Allah. Dia justru memanggil orang berdosa dan berkata, berbaliklah kepadaku, berbaliklah. Dia memanggil orang yang cemar supaya berbalik kepadanya, supaya datang mendekat kepada Dia. Sekalipun manusia, termasuk saudara-saudara dan saya, adalah orang-orang berdosa yang tadi disebut busuk, jijik, dan bejat. Tetapi Tuhan berkenan memanggil kita supaya kita menghadap dan mendekat kepada Dia. Sekalipun kita manusia ini busuk, jijik, dan bejat, Tuhan memanggil kita supaya datang bersimpuh di tempatnya yang bersih, suci, dan indah. Sekalipun sebenarnya kita ini tidak layak, karena kita cemar dan Dia itu suci, tetapi Dia memanggil kita untuk mendekat kepada Dia. Begitu baiknya Dia, begitu besarnya kasih sayangnya kepada kita. Dan Dia selalu memang begitu, sangat baik kepada kita.
Dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, Dia selalu baik, begitu baik dan penuh kasih sayang kepada kita. Tapi apa balasan kita? Betapa seringnya kita membalas kebaikan dan kasih sayangnya itu dengan sikap kita yang tidak peduli, yang tidak acuh, sikap kita yang tinggi hati, dengan sikap dan perilaku kekerasan, wangkot atau keras kepala, sulit sekali disadarkan, diingatkan, dablek, sikap perilaku cemar dan hina. Kita membalas kasih sayangnya dengan sikap yang tidak tulus, tidak murni. Kita sering munafik, kita suka berbohong. Saudara-saudara, Tuhan pasti tahu semua sikap dan perilaku kita yang buruk itu, yang mencemari kasih sayangnya yang suci itu. Karena itu Tuhan berkata, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu, koyakkanlah hatimu. Tuhan meminta kita dengan sungguh-sungguh menyesali keburukan dan kecemaran kita. Dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di bibir, tetapi sepenuh hati, sampai di kedalaman hati kita. Dia menghendaki kita bertobat sungguh-sungguh, bukan basa-basi, bukan sekedar pertobatan resmi, tetapi pertobatan sejati. Pertobatan yang dari hati sampai di kedalaman hati. Saudara-saudara yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita supaya bertobat sungguh-sungguh itu karena Dia sangat menginginkan kita semuanya hidup dalam damai dan sejahtera. Terbebas dari kesengsaraan, penderitaan, dan kesusahan. Sebab jelas dosa, kesalahan, dan kecemaran itu mendatangkan kesengsaraan, penderitaan, dan kesusahan. Kesengsaraan, penderitaan, dan kesusahan itu bukan selalu hukuman Tuhan. Tuhan tidak suka menghukum. Dia itu pengasih dan penyayang. Penderitaan itu terjadi ya hanya karena kesalahan kita sendiri. Tuhan sangat ingin agar kesengsaraan, penderitaan, dan kesusahan itu menyingkir dari manusia, dari semua orang ciptaannya yang disayanginya itu. Untuk itu, Dia meminta kita sungguh-sungguh bertobat. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Tuhan pasti akan membebaskan kita dari segala penderitaan. Pengampunan dari Tuhan akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan bagi kita, bahkan bagi semua ciptaannya. Saudara-saudara semua yang sangat dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Agar pertobatan kita diterima oleh Tuhan. Agar Tuhan berkenan mengampuni kita. Sekarang juga, marilah kita saling meminta dan memberi maaf satu sama lain, mulai dari keluarga kita, kemudian kepada orang lain. Tuhan mengasihi dan mengampuni kita semua. Amin.
Saudara-saudaraku, para kekasih Tuhan Yesus Kristus, tibalah waktunya bagi kita untuk bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, maka saudara-saudara disilakan bangkit berdiri. Mari kita mulai. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan saudara-saudara untuk duduk kembali. Saudara-saudara, para kekasih Tuhan, kini kita memasuki masa Prapaskah dengan kesungguhan hati. Kita lakukan perbuatan yang seturut kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati kita menjalani 40 hari masa Prapaskah ini dengan introspeksi diri, membaca Alkitab, berdoa, berpuasa atau berpantang, dan memberi sedekah. Mari kita sadari. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait yang kedua. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darahmu basuhnya kuda, dan Tuhan padamu. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, abu simbol keberadaan kita telah tersedia di depan kita. Abu adalah simbol kefanaan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan kita dari debu. Abu ini menjadi pengingat bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang selalu bergantung padanya. Tanpa Allah, kita tidak berarti apa-apa. Dan hanya Allah lah yang menganugerahkan hidup kekal kepada kita. Marilah kita menerima peringatan Tuhan
bahwa kita ini hanyalah debu dan abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Kita nyanyikan lagu Kau Bagai Abu, bait 1 saja. Kau bagai abu, nampak kelabu. Kau bagai abu, rapuh di kalbu. Banyak dosamu, camar lakumu. Serahkan hidupmu dalam kasih-Nya. Para kekasih Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan mohon ampun kepada Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami lemah. Ampunilah kami Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami sering memfitnah sesama. Ampunilah kami Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih berpikiran negatif terhadap sesama. Ampunilah kami Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih mendendam terhadap sesama. Ampunilah kami Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih merendahkan sesama. Ampunilah kami Tuhan. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami masih melecehkan sesama. Ampunilah kami Tuhan. Engkau Maha Kasih, Engkaulah yang paling mengerti kerapuhan dan keletihan kami. Inilah pengakuan kami ya Allah. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan bersama lagu Kau Bagai Abu, bait yang kedua. Kau bagai abu, lemah tubuhmu. Kau bagai abu, fana ragamu. Ada batasnya, takkan abadi. Serahkan hidupmu dalam kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan dengan keyakinan Dia pasti berkenan mendengarkan.
Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kasih sayang, kami bersyukur kepadamu Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan, firman yang sudah menyentuh jiwa kami, menyadarkan akan kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kami. Sungguh Tuhan kami mengakui di hadapan-Mu akan cemarnya hidup kami ini. Karena itu ya Bapa, perkenankan kami memohon Engkau mengampuni kami. Kiranya Bapa berkenan menyucikan hidup kami. Dan selanjutnya perkenankan kami juga memohon Engkau memberikan kekuatan kepada kami, lahir dan batin, untuk kami menjalani hidup kami di minggu-minggu Prapaskah ini, dan minggu-minggu hari-hari selanjutnya, untuk kami menjalani kehidupan dalam kesucian seperti yang Tuhan kehendaki, untuk kami mampu melawan segala pencobaan dan godaan, untuk kami taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, dalam wujud perilaku kehidupan yang nyata, patuh kepada segala aturan yang berlaku dalam kehidupan kami, di keluarga, di gereja, di masyarakat, di negara kami. Kami perkenankan juga memohonkan kekuatan dari Tuhan untuk seluruh rakyat negeri kami, untuk mereka juga patuh terhadap segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Di antaranya juga adalah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Oh Tuhan, sungguh kami mohon Roh Kudus yang berkarya dalam setiap jiwa, bangsa, seluruh rakyat negeri kami ini. Sehingga kami semuanya bersama-sama bisa menekan penularan COVID-19. Dan kami bersyukur atas pemerintah kami yang bekerja keras menanggulangi penyebaran penularan COVID-19. Kami mohon Tuhan memberkati segala upaya mereka, kerja keras mereka, sehingga bisa berhasil mengurangi penularan COVID-19 sampai akhirnya bebas. Tuhan, kiranya Engkau menolong pemerintah kami dari yang pusat sampai ke provinsi, ke kota, kabupaten, sampai ke desa-desa. Bapa, lebih-lebih kami mengingat akan para tenaga medis yang bekerja keras, bertaruh nyawa. Banyak dari antara mereka yang sudah meninggal justru karena merawat para pasien COVID-19. Oh Tuhan, kiranya Engkau menghibur mereka yang kehilangan anggota keluarga mereka, baik pasien maupun para perawat, dokter, tenaga medis pasien COVID-19. Begitu pula Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang berduka cita karena anggota keluarga mereka menjadi korban bencana alam di negeri kami. Begitu banyaknya bencana alam di negeri kami Tuhan. Ada gempa bumi, di mana-mana terjadi banjir. Oh Tuhan, kuatkanlah kami, bangsa kami, seluruh rakyat negeri kami, untuk kami mampu menanggulangi segala bencana, untuk kami mampu menjaga alam ciptaan Tuhan ini, mencegah terjadinya bencana banjir atau bencana yang lainnya. Para petugas yang menolong para korban bencana, kami mohon Tuhan juga berkenan menolong, menguatkan, dan memberkati mereka. Para korban bencana yang membutuhkan banyak bantuan, kiranya Tuhan berkati. Tuhan kiranya berkenan campur tangan, supaya bantuan-bantuan yang dikirim benar-benar bisa mencukupi kebutuhan dasar mereka. Bapa,
Kami mohon kiranya Engkau melindungi mereka, melindungi keluarga kami, istri, suami, anak, orang tua kami, saudara-saudara kami, dari segala yang buruk, dari segala pencobaan, dari segala godaan hawa nafsu kami. Bapa, inilah doa kami serahkan kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan dasar doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang kami nyanyikan ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sang Pemazmur di dalam kitabnya pasal 54 ayat 8 menuliskan demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, ada begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyatakan syukur kita akan banyaknya berkat-berkat Tuhan dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan 2, dan kita memberikan persembahan kita kepada Allah. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku,
padaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Sungguh begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemberian Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami datang kepada Tuhan menghaturkan sebagian kecil dari apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan menerima persembahan kami yang adalah wujud ucapan syukur kami atas semua pemberian Tuhan. Pakailah Tuhan persembahan kami ini menjadi sarana bagi jemaat-jemaat Tuhan di dalam melakukan pelayanannya. Dan kami percaya Tuhan melimpahkan berkat Tuhan kepada setiap pribadi yang saat ini sudah menyatakan syukurnya kepada Allah di dalam persembahan. Kami percaya Tuhan pun memampukan saudara-saudara kami yang Tuhan percayai untuk mengelola persembahan ini, sehingga setiap persembahan kami benar-benar bisa dikelola secara bijak dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita undur dari hadapan Tuhan, kita jalani kehidupan kita di masa Prapaskah ini. Lawanlah segala godaan dan jalanilah hidup dalam kesucian. Tuhan pasti memberkati. Kidung Jemaat nomor 436, bait 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Lawanlah godaan, selalu berteguh, tiap kemenangan Kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus Kau tentang, harap akan Yesus, pasti Kau menang. Mintalah pada Tuhan agar Kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah Kau menang.
dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberikan perlindungan, kekuatan, berkat, kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera kepada saudara-saudara semuanya, saat ini, kapanpun juga, di tempat saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada, sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga